Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan bicara tentang konflik. Apa sih yang membuat konflik itu terjadi? Adanya perbedaan paham, adanya perselisihan, adanya perbedaan di dalam sudut pandang. Banyak kali perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain itu membuat konflik yang terjadi. Apabila konflik itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, bisa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, antara suami istri, antara bersaudara, ataupun dengan orang lain. Bagaimana caranya kita boleh mengatasi konflik apabila itu terjadi? Hal yang pertama, dibutuhkan kedewasaan. Kedewasaan di dalam karakter sehingga kita ketika kita berpikiran secara dewasa, maka di dalam konflik itu kita bisa menjaga kata-kata kita, menjaga sikap kita, menjaga tindakan kita. Kita menjaganya sehingga tidak membuat konflik menjadi semakin besar. Hal yang kedua yang kita lakukan adalah kita berbesar hati. Berbesar hati ketika dalam konflik itu kita merasa kita yang salah, maka kita berbesar hati, kita berani minta maaf. Apabila orang lain yang salah, maka kita pun perlu berbesar hati, mempunyai hati yang besar untuk boleh memaafkan orang lain. Dan yang ketiga, kita di dalam apapun yang kita alami, kalau ada konflik atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus bertindak tegas. Tidak suam-suam kuku. Kalau panas ya panas, kalau dingin yang dingin. Firman Tuhan katakan apabila suam-suam kuku itu akan dimuntahkan. Maka kita harus berani bertindak tegas dan mempunyai kasih. Tidak bertindak tegas dengan semena-mena, ada dasarnya kasih. Apabila tiga hal ini yang kita lakukan di dalam hidup kita, kita punya karakter yang dewasa, kita boleh menjaga kata-kata kita boleh menjaga tindakan kita mempunyai bisa berbesar hati, di mana punya hati yang besar, yang mampu meminta maaf dan memaafkan orang. Di dalam perkataan kita boleh bertindak secara berkata-kata, bertindak dengan tegas, tetapi didasari oleh kasih. Maka konflik apapun yang terjadi, baik di dalam rumah tangga, baik dengan orang lain, baik sama-sama dengan teman, maka itu bisa selesai, bisa ditangani. Apabila kita mau menangnya sendiri, tidak punya penguasaan diri, berpikir seperti anak-anak, mau senangnya aja, mengeluarkan kata-kata tanpa dipikirkan, tanpa pikir bagaimana orang tersinggung ataukah enggak, maka setiap konflik itu bukannya selesai, tetapi semakin terjadi konflik, baik di dalam rumah tangga, baik di antara pertemanan, dimanapun juga. Saya mau kasih contoh, dahulu sikap saya adalah orang yang arogan, orang yang mau menang sendiri, orang yang tidak pernah minta maaf dengan orang lain, orang yang tidak merasa salah. Semuanya saya selalu aku dan aku itu benar. Maka dari itu jangan bicara di luar. Di dalam rumah tangga aja ada konflik antara suami dan istri yang tidak akur, yang cuma pura-pura bersandiwara biar dilihat orang akur. Konflik terjadi antara dengan anak-anak. Saya dengan anak-anak punya hubungan yang tidak baik. Anak-anak saya bersaudara pun punya hubungan yang tidak baik. Di mana-mana terjadi konflik. Hubungan dengan orang lain adalah berdasarkan kepentingan. Apabila itu menguntungkan saya, kepentingan untuk saya, maka saya boleh bersikap dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
yang ada keluarga yang tidak benar, tidak punya seorang sahabat pun, tidak punya orang-orang yang gimana ya, yang punya hubungan dengan tulus, tidak ada ketulusan, karena semuanya palsu dan pura-pura. Hidup demikian, hidup yang benar-benar menjemukan, hidup yang benar-benar tidak nyaman, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, karena nggak ada kasih. Saya orang yang tegas, iya saya tegas, tapi ketegasan saya kebanyakan menyakitin orang. Ketegasan saya adalah karena egois saya. Itu sebabnya konflik ada di mana-mana. Dan konflik itu tidak selesai, selalu berkepanjangan, menimbulkan kepahitan bagi anak-anak saya, kepahitan bagi suami saya, kepahitan bagi orang-orang yang di dekat saya. Dan ketika kasih Tuhan ada di dalam hidup saya, ketika kasih Tuhan mengalir di dalam hati saya, menguasai pikiran saya dan perasaan saya mau berubah. Saya katakan, Tuhan pegang tangan saya, tuntun langkah saya, bawa saya bersama dengan Tuhan selangkah demi selangkah berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka oleh firman Tuhan, oleh Tuhan jadikan saya dewasa. Saya tidak sembarangan berkata-kata, saya berhati-hati di dalam tindakan saya, di dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut saya benar-benar berhati-hati. Ketika saya salah, saya mempunyai hati yang besar, di mana kalau saya salah, saya langsung minta maaf. Dan ketika orang lain yang salah dan minta maaf dengan saya pun mau memaafkan. Berani minta maaf dan memaafkan, itu membuat satu pemulihan terjadi luar biasa. Dan saya, karena Tuhan ada di dalam hati, pikiran, dan perasaan saya selalu bertindak tegas. Apapun persoalannya, saya ngomong di depan. Kayaknya pahit, apapun saya ngomong tegas, supaya di belakangan tidak terjadi yang buruk. Tetapi ketegasan itu bukan untuk semena-mena, untuk kemenangan sendiri, tapi dasarnya adalah kasih. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setiap manusia mengalami konflik. Ketika kita mau memperbaiki konflik di dalam keluarga kita, di dalam hubungan kita, relasi kita, ayo buka hatimu lebar-lebar. Biarkan kasih Tuhan masuk di dalam hatimu, menjamah hati, pikiran, dan perasaanmu. Dan engkau ketika bersama dengan Tuhan, Dia yang akan mendewasakan engkau. Dia akan membuat engkau berbesar hati, dan engkau mampu memaafkan dan minta maaf. Dan Tuhan berikan engkau menjadi orang yang tegas, yang dasarnya kasih, yang mau melakukannya. Bersama dengan saya katakan amin.